Minta air dong buat Mbak si Nana. Mbak Nana udah sadar? Sudah ya? Udah keluar, Roy? Udah keluar. Ngasih aja. Aku? Kamu Kan kebaikan, kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Oh. Nana. Dia bukan yang nari tahu. tapi Roh lain yang nari. Dan dia tuh teriak-teriak ke dia nih. Roh. ini roh itu menguasai Mbak Nana karena ritual yang pernah dia lakuin. Iya, dia sering ritual Kuburan. di kuburan lama-lama itu. Ada roh jahat yang ikut. Ada ya? roh jahat yang dia sekarang udah sehat kok. Udah Badannya baik-baik. udah anget. Kak, maaf aku mau tanya, tapi bukan dari bawaan dia kayak titisan atau bukan? Karena sering dia Dia yang ritual. manggil sendiri. Dia ritual, oke. sering ritual akhirnya muncul banyak makhluk halus. Iya. Dan akhirnya dia nggak tersesat. Makanya saya selalu bilang ke pemirsa di rumah, orang yang suka main supernatural dia nggak bakal bisa balik lagi ke pintu awal. Supernatural tuh kayak labirin, jadi ketemu Itu masuk, susah untuk keluar susah lagi, untuk mencari keluar jalan lagi. keluarnya. Tertet labirin. Yuk, Mbak Nana udah sehat. Bisa kuat untuk berdiri, Mbak? Mbaknya udah beda matanya. Oke, silakan. Mbak Nana duduk ya. Aduh, Pak, saya nggak bisa minta air. Aduh, ada pisau lagi di sini. Masih. Roy, It's feel like there's nothing. Pisaunya ditancap di kuburan. iya. Aduh, Roh, Feel like Kamil. there, you know what? Waktu ketika saya megang pisau ini, ada kayak semacam untuk bikin saya supaya nusuk-nusuk gitu. Berarti ada sosok gaibnya dong. Pisau ini berarti ada energi negatifnya. Ada energi gaibnya, jadi kayak mencoba untuk terus menggali lebih dalam untuk ditusuk seperti itu. Kau mau itu disita atau dibakar atau gimana? Di pisau nggak bisa dibakar gitu. Disita aja? Di ruang isolasi. Oke. Kemudian foto-foto tersebut tetap disimpan lah, namanya juga Dibalikin sama ya? memori ya. Memori kan itu tidak bisa hilang, apalagi keluarga yang sudah meninggal kan kasihan. Tadi proses cleansing yang kamu lakuin itu membuat arwah atau roh yang ngikut ke Mbak Nana ini pergi, Roy. Iya, proses cleansingnya tadi sangat mudah sekali dengan ngejebak dia dengan permainan lagu daerah Jawa, kemudian dia langsung berubah posisinya. Iya, akhirnya dan keluar akhirnya si roh. turun pelan-pelan turun, Iya. habis. Tadi begitu kita tanya, kita ajak komunikasi, dia nggak jawab apa-apa, cuma marah-marah, seolah-olah itu Mbak Nananya yang melakukan itu ya. Tapi begitu dipancing pakai lagu, keluar sebenarnya siapa yang menguasai dia. Gitu. Oke. Dan sekarang dia udah bener-bener 100% Mbak Nana nih, Roy. Iya, ajakin ngobrol aja. Mbak Nana dia dengar baik. kami? Iya dong. Kasian Mbak Nana. Mata- Coba deh kebayang nggak sih kehilangan anak ya? Iya sih. Kan itu kita hamil 9 bulan. Iya. Hilang anak dong. Meninggal. Ya. Rasanya sedih. Kau kan punya anak juga kan, Bay? Pasti. Can you imagine something bad happen to you? Iya. Apalagi anaknya udah gede gitu ya, udah Iya. keurus. Tapi aku tadi lihat mata banana juga beda sih. Beda banget. banget. Sekarang udah beda. kayak bermusuhan. Serem banget. Oke, once again, sekali lagi, aku mau coba tes kamu ke punggungnya dia. Wah, hangatkah atau dinginkah? Sekarang ya. Iya, saya yakin sih dia mungkin nggak marah karena memang udah jadi Maaf mana. ya. Maaf ya Mbak Nana. Apa yang Ya, kamu lebih. rasain? Sekarang udah nggak panas sih. Kalau tadi tuh kayak Nggak. hawanya aja tuh udah panas banget. Ini nggak panas kayak tadi? Enggak.
Berarti berhasil. Nggak panas. Baiklah. Sudah lepas semuanya dari kutukan-kutukan maut. Mbak Nana, kesibukannya, saya pertanyaan terakhir ya. Kesibukannya sekarang Dagang. Dagang. dagang apa ya? Iya, dagang ketoprak. Dagang ketoprak. Iya. Oke. Nggak pakai penglaris kan, Mbak? Enggak. Bener. Bener. Nggak pakai pesugihan apa-apa. Enggak. Dagang benar-benar murni, jujur. Iya. Ya, dagang ketopraknya itu bisa dikembangkan lagi dengan bukanya di food court lah, buka di online lah, dan segala macam. Oh, kamu ngelihat potensi itu di Mbak Nana ya? Iya, saya melihat potensi itu di mana. Nah, itu sih Iya. ketoprak. Mudah-mudahan kalau Mbak Nana bisa lepas dendamnya, bisa melupakan dendam yang selama ini menguasai pikiran Mbak Nana bisa fokus bikin rencana ke depannya untuk mengembangkan usahanya dagang ketoprak bisa lebih sukses karena Roy juga melihat Mbak Nana punya potensi yang bagus di situ. Ayam goreng bisa. Ayam goreng. Ayam goreng. Iya. Ayam goreng Ibu Nana bisa. Nice. Ya. Tapi ini Kak, aku mau tanya nih, setelah ini tuh si Mbak Nana ini kan setelah kita kayak kejadian ini Cleansing. ya, bakalan tetap melakukan ritual itu gitu. Gimana Mbak? Nggak akan Atau terusin, gimana Mbak kan? Nana? Enggak. Ritual kuburannya udah stop ya. Iya, bahwa Oh. dendam itu kan sebetulnya nggak ada akhirnya ya Kak ya. Iya. Biar dia bertanggung jawabkan sendiri mantan suami. Yang penting Mbak Nananya terbebas dari serangan-serangan santet. Ya ikhlasin dan doain aja anaknya supaya tenang di sana. Mudah-mudahan mimpi buruk yang selama ini datang ke Mbak Nana bisa berakhir malam hari ini. Ada lagi yang harus dilakukan, Rod? Gak ada. Dengan suaminya yang sekarang gimana? Kenapa ya saya jadi batuk seperti ini ya? Saya ada benturan energi sih dari mantan suami itu ya, kumisan. Ada dari mantan suami? Iya, entah kenapa rasanya panas aja. Ketika saya ngelihat foto itu, rasanya ada sedikit nggak enak gitu. Oke. Aku minta bubuk suci deh. Ini mudah-mudahan bisa ngejaga juga dari Mbak Nana ya, selain ibadah tentunya. Ini mudah-mudahan justru bisa membuat Mbak Nana terlindungi dari serangan-serangan. Tuh, jangan pakai Suami. yang serem-serem. Nanti malah nyampenya, nanti malah yang disamperin serem loh. Genderuwo lah, nenek-nenek gitu kan serem-serem jadinya. Itu bisa balik ke kita nggak sih Kak? Apa tuh? Kalau ritual itu ternyata dia kan pengen suaminya meninggal ikut bersama anaknya gitu, mantan suaminya. Itu bisa balik ke diri kita. Bisa. Bisa balik ya? Iya. We cannot guarantee anything lah. Oh iya. Tapi nggak ada jaminan. Iya, we never know. Bubuk sucinya ada. Mau nanya, kamu itu fotonya tinggal satu-satunya atau tidak? Masih ada lagi. Yang foto yang cepretan ini masih ada kan? Oke, let's do it. Banana. Ini laki-laki kumis kayak gini, kok ini ya jahat? Ya Itu nggak mantan sih? suaminya ya? Jahat banget. Jahat banget. Jahat. Demi harta Gila gonok nih. ini itu, Roy. Aku lihat foto ini langsung kayak ngerasa, ih ini orang jahat banget. Nggak sepantasnya kayak gitu-gitu, ya kan? Iya kan. Saya akan kubur semua ini dalam-dalam. Netralisir dengan garam, dengan bubuk suci. Mbak Nana fokus ya. Harapannya mudah-mudahan nggak ada lagi teror-teror gaib yang diterima Mbak Nana. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa menghapus luka batin kamu ya. Dan lupain semua masa lalu ya. Hidup itu gak cuma kemarin dan hari ini. Masih ada masa depan yang masih misteri. Dan
masa depan yang baik masih bisa menanti. Ya, terima kasih. Oke. Ya, mudah-mudahan selesai semuanya di sini. Mbak Nana, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ini udah dibersihkan semuanya. Mudah-mudahan kedepannya Mbak Nana akan jauh lebih bahagia bersama keluarga yang sekarang. Jangan pernah berhenti berdoa untuk almarhum anaknya. Terima kasih, Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Bersabarlah jika kamu disakiti oleh orang lain. Justru kehidupannya yang akan membalasnya dengan keadaan yang tragis. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mendapatkan teror dari sosok gaib karena perilaku di masa lalunya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Fatur. Selamat malam Mas Fatur. Malam. Apa yang mau Mas Fatur ceritakan? Saya ini adalah sosok orang yang temperamental, nggak takut sama dunia-dunia mistis, nggak percaya. Intinya saya di sini nggak percaya dunia mistis. Dan di suatu hari saya dengan berdua teman saya itu pergi ke suatu rumah kosong. Untuk apa? Saya di situ untuk mencoba Membuktikan eksistensi makhluk gaib. benar sekali. Terus apa yang terjadi? Dan di situ saya memainkan jalangkung. Wow. Memainkan jalangkung. Apa yang terjadi? Awal mulanya di situ tidak ada reaksi apa-apa yang pertama. Yang kedua masih tidak ada apa-apa juga. Yang ketiga kalinya di telinga saya dan di telinga kedua teman saya itu seperti ada yang ngebisikin, terus kayak suara-suara ketawa. Itu yang kita rasakan. Gitu. Oke. Itulah kita belum percaya juga. Dan akhirnya keesokan harinya saya pergi ke suatu kuburan untuk mencari lebih ekstrim. Tujuan yang sama. Tujuannya yang sama, kita belum percaya juga. Terus? Di situ kita main jalangkung, di situ ada pohon besar, yaitu di kuburan Lampung. Di Lampung ada suatu pohon yang rindang. Di bawah pohon itu kita melakukan main jalangkung tersebut. Lalu apa yang terjadi waktu itu? Di situ kembali kita merasakan hal-hal yang mistis. Itu saya merasakan ada suara-suara yang ganjal. Suara-suaranya seperti apa? Dia ada yang merintih, Rintihannya seperti apa? Anda ingat nggak suaranya bagaimana? ketakutan. Bisa Seperti kayak orang minta tolong. bisa ditirukan gimana suaranya? Kurang jelas untuk di telinga, intinya dia cuma meraung-raung seperti itu. Itu yang ada di telinga saya. Dan untuk dua teman saya, Kak, ya, dia sampai di situ merasakan tangannya itu seperti dicakar-cakar. Waduh. Tangannya seperti dicakar-cakar, tapi tidak ada bekas, gitu. Oke. Dan untuk pada akhirnya, disitulah kita pulang jam 2 malam, dan kita tidur. Besokannya kita ngajak ngumpul, mau melakukan seperti itu lagi, tapi nggak jadi. Kenapa? Karena teman saya itu kerasukan, gitu, kerasukan. Oke. Dan sekarang Anda udah percaya eksistensi mereka? Tadinya belum percaya lagi, dan kenapa saya percaya? Karena teman dua saya sudah menjadi korban. Korban maksudnya? Korban dia dimasukin oleh sosok makhluk halus dan dia tidak mau keluar, gitu. Oh my God. Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang, dan itu udah diobati sama paranormal, orang pintar, itu tidak bisa seperti itu. Nggak berhenti di situ saja, Kak. Saya pun setiap tidur malam itu berasa kayak badannya tuh terbakar, gitu.
Oke. Karena apa? Baik. Karena waktu setiap saya di bawah pohon itu tadi, saya kan membakar menyan gitu ya, sesajen untuk memanggil para gaib. Dan Anda rasanya seperti dibakar. Nah, seperti itu. Tujuan Mas Fatur datang ke sini untuk apa? Saya ingin disembuhkan oleh Kak Roy. Baik, mudah-mudahan malam hari ini bisa dapat solusi dari masalah yang dihadapi ya. Kami akan ajak Mas Fatur untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fatur mendiami rumah dengan nomor 32 dengan tanggal lahir 22 November 1991. Sosok yang memiliki karakter keras kepala dan sulit diatur. Saya melihat adanya aura negatif yang cukup kuat di diri Fatur. Hal ini dikarenakan ia melakukan sesuatu yang berakibat fatal untuk dirinya dan orang lain. Akibatnya kini merasakan depresi dan mencoba ketakutan. Saya melihat dan mencoba berkomunikasi dari sosok yang ada di belakang tubuh Fatur. Sosok lelaki yang mukanya rusak. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Fatur dengan tanggal lahir 22 bulan 11 1991 dan nomor rumah 32. Fatur beberapa kali melakukan hal untuk menantang eksistensi makhluk gaib. Ya, di kuburan, di rumah kosong dan lain-lain dengan memainkan jalangkung. Dua temannya sampai saat ini kerasukan. Benar sekali. Dan Mas Fatur juga sering merasa terbakar karena waktu melakukan hal itu bakar menyan juga. Makanya malam hari ini setelah rasa terbakar sering dihantui sosok gaib dalam mimpi, ingin punya hidup yang tenang. Benar. Gimana, Roy? Menurut saya sih dari awal Mas Fatur udah salah langkah. Saya selalu bilang kok ke orang, sekalinya masuk ke dunia supernatural tuh kayak labirin. Kamu pernah main labirin gak sih? Yang banyak pohon itu. Ya aku pernah main labirin. Anyway, itu susah banget nyari jalan keluarnya. Dan banyak tembok-tembok dan maze-nya gitu loh. Kalau labirin kan bener-bener dan susah untuk keluarnya. Iya, seperti terjebak dalam satu jalan. Terjebak di Nggak satu bisa jalan. keluar kemana-mana, Iya. nggak ada jalan keluarnya. Serem banget. Bingung ya. Ya. Itu Mas Fatur udah masuk dalam labirin, Roy. Udah masuk dalam labirin tersebut, jadi susah banget untuk keluarinnya. Lagi juga ngapain? Coba pulang kerjaan main jelangkung di rumah kosong, ya nggak sih? Iya. Nggak ada yang lebih ini lagi gitu Iya. ya. Seperti menantang ya. Iya, Iya, menantang. tujuannya itu menantang. Tadinya nggak percaya soalnya. Iya. Ya, Cek. Tapi Ini sekarang kayak- percaya. Ini kayak ada yang ngebisikin. Apa bisikannya? Nyuruh pergi dari sini. Lah, Pergi dari sini. Iya. Dan perut juga panas karena setiap malam itu perut kayak terasa terbakar, terus tangan kayak dicakar juga kayak sebelum teman saya itu seperti itu. Awalnya tangan kayak dicakar-cakar. Dan yang saya rasakan hari ini pun sama, perutnya panas dan tangan kayak dicakar. Itu sering terjadi kayak gini. Sering terjadi. Karena perutnya panas dan rasanya dicakar-cakar. iya. Itu kenapa, Roy? Saya mau nyari kesimpulan jadinya. Sebenarnya kamu datang kemari tuh buat apa ya? Saya ingin terbebas dari ini semua, Kak Roy. Gitu. Karena saya orangnya tidak pernah percaya dengan adanya sosok mistis itu tersebut. Saya mencari teman. Saya mencari teman untuk ayo temani saya gitu. Ayo temani saya karena saya ini nggak suka dan nggak tahu itu benar atau enggak sih. Saya intinya nggak percaya dengan dunia gaib. Makanya saya main jalangkung di rumah kosong dan di kuburan Jalang. tersebut.
Jelangkung permainan yang sudah cukup lama ya, yang pernah saya mainkan ketika saya SD ya. Oke. Mas Fatur, kamu kok kelihatan nggak nyaman ya di sini duduknya? Karena apa ya? Di pundak saya juga terasa kayak diremes gitu. Kayak berat, kayak didorong, ditekan ke bawah gitu. Ada yang menekan. Kayak gitu? ada yang menekan. Ada yang menekan di belakang. Iya. Kadang ada bisik-bisikan, tekanan gitu, perut panas. Mungkin apa itu ya Kak Roy ya? Ya, gara-gara saya akibat sering main seperti itu, kembang 7 rupa, minyak-minyak wangi, seperti itu. Iya, mungkin saja pasti. Kalau